Aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya, yakni Al-Quran dan Sunnahku. Demikianlah pesan Nabi Muhammad kepada umat Islam. Sampai sekarang umat Islam masih berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis atau sunnah sebagai dasar dan sumber hukum dalam implementasi Islam. Untuk itu, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa umat Islam dan para tokoh sampai sekarang masih menggunakan Al-Quran dan hadis atau sunnah sebagai dasar dan sumber hukum. Ini karena Al-Quran adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Tingkat kebenarannya mutlak, absolut, dan tak terbantahkan. Kondisi ini terjadi karena Al-Quran terbebas dari campur tangan manusia. Sampai sekarang manusia tidak mampu merubah satu huruf pun. Sedang hadis potensi untuk tertolak sebagai sumber hukum atau dasar hukum sangat mungkin terjadi. Indikasinya ada level kebenaran yang ada dalam hadis tersebut. Pertama yakni palsu, kedua maudhu, ketiga hasan, keempat sahih, dan kelima mutawatir. Kondisi ini terjadi karena sumber hadis variatif, mulai dari keluarga, kerabat dekat, sahabat, dan orang lain. Potensi untuk bertentangan dengan Al-Quran sangat tinggi, mengingat sumbernya bermacam-macam tersebut. Salah satu contoh diantaranya yakni hadis tentang roh bayi. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa roh bayi itu ditiupkan oleh malaikat pada saat roh bayi tersebut setelah berumur 120 hari. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan ilmu biologi. Karena roh itu merupakan resonansi sistem kehidupan yang Allah langsung sendiri tiupkan. Setelah sel telur dibuai oleh sperma, maka sistem kehidupan sudah harus eksis di dalam calon makhluk tersebut sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisinya. Karena kalau ditiupkan oleh malaikat dan janin setelah berumur 120 hari, maka tidak akan ada kehidupan karena sel telur yang telah dibuai oleh sperma tersebut akan mati. Demikian. Ada lagi hadis yang patut dicek kebenarannya, yakni tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Hadis ini harus dicek kebenarannya. Mengingat hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Kita cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina aksanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum fatarun wa la dillatun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi dengan debu hitam, tidak pula dengan kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Demikian. Walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaqum dillatum ma lahum min wahimin asimin ka'annama usiyat wujuhum qita'an minal laili mutliman ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi dengan kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan
akan muka mereka ditutupi dengan kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sudah. Hadis tersebut patut dicurigai dari orang munafik. Karena waktu zaman Nabi saja orang munafik sudah ada. Indikasinya ini. Bukti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyita ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqulu wa huwa yaktubu ma yubayyituna fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allahi fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan yang lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat mereka pada malam hari itu, maka berpalinglah kamu kepada mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah saja menjadi pelindung. Jadi waktu zaman Nabi itu orang munafik sudah ada ini. Jadi ngomongnya itu taat pada Nabi, tapi ya tahu sendiri orang munafik kelakuannya kan seperti itu. Ada lagi buktinya. Ini buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuraduna ila adabin adim. Di antara orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang yang munafik, dan juga ada di antara penduduk Madinah, mereka itu keterlaluan kemunafikannya. Kamu Nabi Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah mengetahui mereka. Nanti mereka kami akan siksa 2 kali, kemudian mereka akan kembalikan dengan adab yang besar. Nabi Muhammad tidak tahu kalau di sekelilingnya itu ada munafik, itu tidak tahu. Allah yang beritahu. Jadi hadis tersebut baik yang terkait dengan roh bayi dan hadis HR Muslim 2817 tadi patut diduga dari orang munafik. Karena orang munafik sekali lagi tidak suka dengan umat Islam akan selamat dunia dan akhirat. Maka dengan berbagai cara memasukkan hadis yang seakan-akan dari Nabi. Untuk itu kita wajib dan harus berhati-hati terhadap hadis yang dinarasikan oleh penceramah. Cek dan dicek, cross check dengan Al-Quran. Bila substansinya atau matanya bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu bukan dari Allah dan bukan dari Nabi Muhammad. Karena Allah tidak mungkin berfirman yang saling bertentangan antara satu sama lainnya. Tidak mungkin Al-Quran dan hadis itu bertentangan, tidak mungkin. Dan Nabi Muhammad jelas tidak berani membuat keputusan hukum yang berlainan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk itu sekali lagi, berhati-hatilah dengan hadis. Karena hadis potensi dari orang munafik itu sangat tinggi, sebagaimana 2 contoh tadi. Dan Al-Quran juga telah mengindikasikan bahwa orang munafik eksis sejak zaman Nabi dan sampai sekarang pun terus akan menggerogoti akidah umat Islam agar tersesat di dunia dan di akhirat. Sorry bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.